Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Reza Fitriansyah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang user interface. User interface atau desain antarmuka pengguna atau rekayasa antarmuka pengguna adalah desain untuk komputer, peralatan mesin, perangkat komunikasi mobile, aplikasi perangkat lunak, dan situs web yang berfokus pada pengalaman pengguna dan interaksi. Tujuan dari desain antarmuka pengguna adalah untuk membuat interaksi pengguna sederhana dan seefisien mungkin dalam hal mencapai tujuan pengguna atau apa yang sering disebut dengan user-centered design. Dasar desain antarmuka ada 5. Yang pertama yaitu merefleksikan model mental user. Merefleksikan kombinasi pengalaman dunia real, pengalaman dari software lain, dan pengguna komputer secara umum. Yang kedua ada explicit and implied action. Explicit action adalah kondisi yang jelas dalam memberikan petunjuk untuk manipulasi suatu objek. Implied action adalah kondisi yang hanya memberikan kesan visual untuk memanipulasi objek. Yang ketiga ada direct manipulation. User mendapatkan dampak dengan segera setelah melakukan suatu aksi. Yang keempat ada user control yang mengizinkan user mengontrol dan menginisiasi aksinya. Yang kelima ada feedback and communication. Selalu memberitahu user apa yang terjadi dari suatu aksi. Interface design. Dalam interface design ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama meliputi antarmuka program internal dan eksternal serta desain antarmuka pengguna. Yang kedua, desain antarmuka internal dan eksternal diarahkan oleh informasi yang diperoleh dari model analisis. Desain software yang baik. Desain software yang baik ada 7. Yang pertama adalah high performance. Software yang dibuat mempunyai performance yang tinggi walaupun digunakan oleh beberapa user. Yang kedua, mudah digunakan. Software yang dibuat mempunyai sifat easy to use atau mudah digunakan sehingga tidak membutuhkan proses yang lama untuk mempelajarinya. Yang ketiga yaitu penampilan yang baik. Software mempunyai antarmuka atau interface yang baik sehingga user tidak merasa jenuh. Yang keempat ada reliability. Kehandalan sejauh mana suatu software dapat diharapkan untuk melakukan fungsinya sesuai dengan ketelitian yang diperlukan. Yang kelima ada mampu beradaptasi. Sejauh mana software yang dibuat mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan teknologi yang ada. Yang keenam, interoperability. Software yang dibuat haruslah mampu berinteraksi dengan aplikasi lain. Biasanya dapat dilihat dari adanya fasilitas untuk ekspor dan impor data dan aplikasi lain. Yang ketujuh atau yang terakhir ada mobility. Software yang dibuat dapat berjalan pada bermacam-macam sistem operasi.
Keputusan dalam desain. Ada 6 hal yang perlu diperhatikan dalam keputusan dalam desain. Yang pertama, semakin membesar dan menjadi semakin lambat prosesnya. Yang kedua, user interface pada aplikasi semakin kompleks. Yang ketiga, waktu yang diperlukan untuk mengembangkan fitur baru menjadi lebih lama. Yang keempat, dokumentasi aplikasi dan dokumen help atau pertolongan menjadi lebih melebar. Yang kelima, adanya resiko efek pada fitur yang sudah ada. Yang keenam, meningkatkan waktu yang diperlukan untuk memfasilitasi aplikasi. Model aplikasi. Ada 3 model dalam model aplikasi. Yang pertama berbasis dokumen, yang kedua berbasis non-dokumen, yang ketiga utilitas. Yang pertama yang berbasis dokumen, aplikasi ini menghasilkan sebuah dokumen berupa file-file yang nantinya bisa dibuka dan dirubah kembali jika perlu. Aplikasi berbasis dokumen ini misalnya Microsoft Word, Microsoft Excel, OpenOffice, CorelDRAW, Photoshop, dan lain-lain. Yang kedua ada berbasis non-dokumen. Aplikasi ini sifatnya tidak menghasilkan dokumen yang bisa dibuka dan dirubah kembali. Contoh dari aplikasi berbasis non-dokumen ini adalah MySQL Server, MySQL, Postgre, dan lain-lain. Utilitas. Aplikasi ini sifatnya adalah penunjang saja atau sifatnya hanya tambahan. Ada kecenderungan aplikasi seperti ini menekankan pula pada style di samping fitur aplikasi. Contoh dari aplikasi ini adalah seperti aplikasi pendengaran musik atau menonton video seperti DivX, Boomplayer, dan lain-lain. Cara pendekatan. Terdapat 2 pendekatan perancangan tampilan. Yang pertama, user-centered design approach. Yang kedua, user design approach. Yang pertama, user-centered design approach ini pendekatan perancangan berbasis pengguna merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan filosofi perancangan. Konsepnya, user menjadi pusat dalam proses pengembangan sistem dan tujuan atau sifat-sifat. Konteks dan lingkungan sistem semua didasarkan dari pengalaman pengguna. Yang kedua ada user design approach. Pendekatan perancangan interface yang dibuat oleh programmer untuk user. Programmer berusaha membuat interface sebaik-baiknya berdasarkan pengalamannya setelah jadi diberikan ke user. Jaringan semantik tampilan dipakai untuk mempermudah programmer saat ia menulis program untuk disesuaikan dengan navigasi pada setiap lembar kerja.
pada jaring semantik tampil terdiri atas dua komponen, yaitu nomor tampilan atau biasa diberi notasi dengan lingkaran, dan transisi yang menyebabkan perpindahan ke tampilan yang lain atau biasa diberi notasi dengan anak panah.